shiny new beats. Malam ini kita datang ke tempatnya Simax. Kita belum ketemu ke dalam, tapi lu ngikut aja. Kita kenalan bareng sama yang punyanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, bener bro. Sehat, sehat. Om Alan, sehat. Jack. Iya. Uy. Jadi malam ini kita gerebek garasinya Simax. Pengen tahu Simax itu apa? Kita mulai aja dari dalam sini kali ya. Om Ega kali. Simax nih apa sih? Simax, cara brand ya bikin produk kita. Ada kayak ya salah satu roll. Oh, buat ya, ini ya alat-alat ya. Alat-alat ya, kunci-kunci. Toolkit gitu ya. Ya fungsinya macam-macam, cuman salah satu yang berdekatan dengan hobi kita yang sama yang si Vespa ya, buat tempatnya kunci-kunci. Sangat relate. Jadi Simax ini adalah produk-produk yang bergerak kurang lebih bersinggungan langsung sama unitnya, sama Vespanya atau sama si ridernya juga. Ya, gitu ya. Kebutuhan rider juga. Kebutuhan kita rider. Jadi bikin akomodir. ada beberapa aksesoris. Contohnya ada ini untuk apa? Tempat minum. Ini minum yang ringan, ini minum yang berat, ada. Meskipun bentuknya besar yang ini, tapi lebih berat yang ini isinya. Gitu. Kadar persentasenya. Dan ini kalau nggak salah ini hanya mini galeri gitu ya? Ya, ini mini galerinya kita. Atau lebih tepat disebut workshop ya? Workshop Ada di belakang. ada. Workshopnya kita mulai lihat ke belakang. Tapi by the way, jadi bukan hanya di produk kulit gitu ya? Ini kan kulit asli ya? Ya, Kulit asli. Yang kurang lebih apa memakai tekstil lain kayak ini apa sih, kanvas ya? ini Kanvas, Hmm. mix materialnya kanvas kulit rata-rata gitu. Oh jadi dikawinkan beberapa material itu. Ini apa nih? Nah itu untuk aksesoris si Vespa, dia sih buat cover jok. Oh ini kayak sebelah sini. Kita bilangnya skuter apa? Seat protector ya, kayak gini. Yang takut Vespanya dicakar-cakar kucing kan? Sekarang kan harga jok Vespa pada lumayan lah ya, Lumayan. pada tahu kan. Jadi buat kita Lumayan menyita ginjal. ngelindungin Ini dari juga ya cara- tas ya? Ya tas juga ada tote bag, ada backpack gitu. Oh backpack juga Terus ada. itu Ini Vespa- enggak ini? itu Aksesoris itu. Kita kalau piknik bawa itu. Nah di sini ada beberapa banyak unit yang cukup menarik. Tapi sebelum ke sana, gue pengen ngeliat dulu mini tournya dari workshopnya si Max. Boleh om ya? Boleh. Silakan, Ayo, ayo. come on. Sini aja. Baik. Nah, Pak Punten. nah ya ini mah kan ini ya. Workshop ini. Ini tuh mini workshopnya. Ini meja tempat Alan sama Om Ega berkarya ya sama teman-teman lainnya. Bener. Jadi si Max ini lebih ke apa ya? Handmade kali ya? Ya dari Konsepnya gimana? teknik produksi ya, kita emang ngangkat handmade-nya gitu. Handmade. Karena ngebalik kalau kita lihat literasi Indonesia zaman dulu itu emang Indonesia itu craftsman banget gitu. Jadi sebenarnya saya tuh pengen ngangkat bahwa Indonesia tuh bisa gitu membuat produk yang baik gitu. Meskipun di era modernisasi tidak berarti semuanya harus pure melalui machinery gitu ya. Masih bisa kita menghargai beberapa barang atau produk yang memang dihargai secara khusus lah karena dikerjakannya pun karena apa tentunya handmade menyita banyak waktu dan tenaga ya. Lumayan ya dibanding dengan permesinan. Dan kita kasih soulnya di setiap produk. Jadi ngedesain di sini, Ya ngedesain di sini. kerjain di sini. Kita istilahnya ini research and development ya. Jadi kita ngedesain di sini, kita bikin dulu prototipe-nya di sini gitu. Tapi kalau ngerjakan secara masif, Jadi kita tuh ada produk yang emang custom produk, terus ada yang massal juga ya. Kalau massal kita ada lagi tempatnya workshopnya beda. Oh, ada Tapi kalau untuk yang custom emang di sini gitu. oh jadi di sini tuh workshop khusus yang Yang custom custom. ataupun research and development. Custom. Ini lagi Contohnya. bikin apa nih Om Megan?
Soalnya kan kita ada klien nih, helmnya pengen di redesign lah, di redesign. Jadi kan kita butuh beberapa ide ya, kan ya untuk diskusi mau diapain helm ini gitu. Akhirnya kita komunikasi 2 arah dulu sama klien sampai udah dapet nih image-nya si helm ini nanti mau di rebuild seperti apa. Di build maksudnya di lapis ini atau ada semacam lukisan atau gimana? Nanti Belum, masih rahasia. tunggu update-nya aja di Simax ya, karena ini masih project rahasia sebenarnya gitu. Jadi pokoknya kita akan nge-rebuild helm jadul menjadi sesuatu yang berbeda gitu. Yang keren lagi gitu. Oke itu teman-teman, jadi selain Simax ini nyediain beberapa produk yang udah ready, kalau lu punya selera atau referensi lu sendiri, lu bisa komunikasiin ke teman-teman kita di Simax. Mereka bakal bantu menyesuaikan dengan keinginan lu semua. Oke. Gitu ya. Kurang lebih ya gitu. Kurang lebih gitu. Sekarang gue penasaran pengen grebek garasinya Simax. Katanya banyak motor-motor keren. Ayo. Bawa pulang nambah 1 gitu. Kemon Jack. Saya karena udah tahu, saya duluan aja. Itu depan belok kanan ya. Tadi udah mulai tour dari depan, mini tour. Kita pengen, boleh tahu nggak sih harganya yang diproduksi nih kurang lebih dari depan apa aja? Ada tas tadi ya saya lihat. Ada tas. Range harga. Range harga kita sih dari 50.000. Oh ada. Ada sampai tidak terima. 5XS. ya. Kalau custom kan itu bisa Betul. sesuai selera ya, dan harganya juga bisa sesuai selera juga gitu. Menyesuaikan. Ya, ada tas. Dan ini juga ada jok ya? Ya itu jok yang salah satu kita review ya. Jadi ini salah satu contohnya. Contoh produk kita. Contoh produknya. Ini yang dibikin rangkanya bikin juga di sini atau atau gimana? Maksud saya kalau misalnya orang pengen bikin jok, apa kita nyediain rangkanya atau dari Simax juga bisa? Untuk saat ini kita masih nge-recovernya doang, jadi si rangka dari customer gitu. Cuman kita masih nge-develop, jadi biar nanti tuh utuh, si produk tuh jadi utuh gitu, sama rangkanya jadi tinggal beli aja gitu. Gitu. Tapi untuk sementara kayak gini. Nah kalau ada temen yang nanya nih, kalau boleh tahu misalkan pengen custom, ini kan kulit asli gitu ya? Ini kulit asli ya. Kulit asli, tebel gitu. Kalau pengen tahu, ada teman-teman yang pengen tahu kurang lebih di range harga berapa nih mereka mesti siapin budget? Range harga kita dari 2,5 sampai 5 juta ya. Tergantung dari desain dan bahan, tergantung spek gitu ya. bahan, desain. Oh, tapi semua bisa dikomunikasiin. Bisa dikomunikasikan kan? Oh gitu. Nah itu udah cukup jelas mengenai itu. Sekarang gue sih dari pertama datang tuh sebenarnya agak menarik ini. Karena pas kemarin ini jadi gini ya. Gue sama Om Ega ini sebelumnya belum pernah ketemu. Maksudnya awalnya banget gitu, nggak karena kita punya lingkungan bareng, enggak gitu. Karena kita komunikasi mungkin di IG ya, di IG sama-sama mungkin dilihat tinggal di Bandung. Om izin nih, boleh nggak mampir nih, gue bilang gitu kan. Akhirnya ya alhamdulillah, itulah salah satu poin positif di Vespa gitu kali ya. Jadi kalau lo pengen kenal seseorang, pengen ada hal yang dipelajarin mungkin dan lain sebagainya, atau pengen kolaborasi, sangat membuka kesempatan gitu ya. Itu salah satu keuntungan lu main-main di komunitas Vespa. Nggak hanya komunitas aja sih, lu nyemplung lah di dunia Vespa kurang lebih gitu. Nah pas waktu kemarin ini pertama datang, semua motor terbuka kecuali ini ditutup. Biasanya motor yang ditutup itu sesuatu. Tapi by the way, ini motor jagoannya atau gimana nih? Atau ada berapa motor jagoan? Ya kalau dibilang jagoan sih enggak juga lah. Maksudnya semua yang kebetulan ada yang terpilih sama kita. Cuman dia ada keunikan tersendiri aja kan. Maksudnya si Corsa ini ada uniknya juga. Terus Nah bentar, sebelum beranjak lebih jauh, Corsa ini adalah Matic pertama Piaggio. Sebelum Matic yang sekarang sebenarnya ini yang disebut Matic, betul ya? Nah jadi ini gimana sih Om? Ini masih bisa ngoper gigi apa gimana? Karena ada 0, ada 1, atau gimana nih cara ngoperasinya? Proses ini kan si giginya cuma dari netral sama masuk gigi kan. Ya 0 itu dia netral, 1 dia masuk gitu. Jadi kopling masih tanpa kopling. Tanpa kopling. Jadi cuma rem depan, rem belakang. Oh sama kayak Matic biasa, cuman bedanya ini bisa netral. Kalau pengen maju, masukin gigi satu. Oh gitu. Dan terus aja gigi satu itu akan melaju terus. Jadi dulu juga
pengen ya. Kalau nggak salah inget dari tahun 2008an ini harga juga udah agak lumayan. Iya. Di atas yang lain gitu maksudnya. Hampir sejajar sama PBB kalau nggak salah ya. Deket lah, iya betul. Nggak terlalu jauh gitu kan. Iya, di zaman-zaman itu 2000-an. 4,5 juta apa berapa gitu zaman itu. Iya. Gitu ya. Nah, kalau sekarang di range harga yang normal deh tebakan. Ya. Kurang lebih berapa tuh? Corsa. Mungkin Corsa dilihat dari kondisi ya. Start dari harga 15 juta ke atas ya. 15 juta kata ada tergantung Ada, kondisi gitu. dan kelengkapan kan ya. Kelengkapan. Surat, lain-lainnya. Nah, kalau ini unik dari segi mana nih? Kenapa harus dikurungin? Coba saya tanya dulu. Kalau dikurungin kebetulan dia lagi Nggak enak badan. lagi habis inilah dipoles-poles mungkin ya. Oh. Jadi biar gak kedebuan lagi atau apa gitu ditutup. Terus histori uniknya gitu, dia Corsa yang lahir 2005 sampai sekarang belum keluar nih surat lahirnya. Jadi BPKB sama STNK-nya belum dikeluarin. Ini lahir tahun 2005. itu berarti Corsa terakhir ya. Oh, Terakhir. karena Corsa pertama 91 9192 9192 ada. Ini terakhir banget. 2005. Jadi ini terakhir dan Terus setelahnya udah baru enggak, ke maksudnya belum generasi. pernah dipakai atau gimana? Enggak, dia belum pernah rilis si suratnya. Jadi STNK sama BPKB-nya belum dikeluarin. Masih faktur Masih jual beli. Masih off the road. Off the road masih. Karena kenapa tuh? Hadiah? Iya, motor hadiah awalnya. Oh. Motor hadiah, informasinya dari teman, ada motor hadiah gini-gini. Terus ya kita ngambil kesimpulan mungkin kita juga akan terus rawat sampai dia ketemu pemilik barunya nanti. Itu nggak akan dulu dirilis suratnya gitu. Nah, Dibiarin kita aja. melihat ini itu sebagai nilai plusnya malahan dari cerita sebelumnya ya, yang ini cerita tuh yang motor hadiah, terus ternyata Bentar, faktornya motor apa? hadiah nih maksudnya gimana? Ada toko perbelanjaan atau gimana? Mungkin dulunya kayak biasa mungkin belanja nilai berapa dapat hadiah, kalau nggak Undian, undian, ya, dulu kan zaman-zaman itu. Oh, ini hadiahnya. Hadiahnya Corsa ini. Dan ternyata tuh bukti resinya masih tersimpan gitu, ada ke Kudus kan ini awalnya ke Kudus, terus faktur jual beli, terus surat yang mau ke kepolisian itu lengkap semuanya. Lengkap Oh, semua jadi arsipnya. artinya kalau seperti kasusnya di motor ini pada saat ada yang meminang, dia masih bisa diuruskan. Masih bisa diurus semua. Meskipun ini tertahan lama ya fakturnya. Ya. Iya, masih bisa dulu. Cuman dari informasi ke informasi ya kita masih bisa bantu urus itu. Oh, berarti artinya karena hampir nggak pernah dipakai lah ya bilangnya ya. Mungkin ada dipakai cuman yang dekat-dekat. Dekat-dekat di sana. Part nih gimana nih? Original semua apa gimana? Cat. Iya. Ya bisa dibilang gitu. Ini masih Si original. semua. original utuh. Ya, Mungkin cuman ban aja udah ganti sih kayaknya. Ya. ban sih pasti ganti ya. Karena kalau ban sih lu mesti tetap rawat karena dia ada masa hidupnya. Ada, ya. Iya ya. Meskipun bunganya mungkin masih bagus tapi ada kumpon kan itu kan. Kumponnya mungkin udah mati gitu ya, udah keras. Jadi Kurang ngetas, safety. nggak safety di jalan. Oh, gitu. Kalau ini sebelah saya nih yang kiri nih Itu Super. Super 72. Super tahun 72 udah restorasi berarti Udah ya. Restorasi. Iya. Tapi gue lihat kayaknya dari bahannya dari awal udah bagus, makanya ngebentuk di repaint pun dia lakukannya masih Iya, sangat presisi. masih karena kita nge-build ini juga pengen kembali ke bentuk aslinya gitu, sedetail mungkin. Sebenarnya sih kemarin ada yang nanyain ini nih, kan ada ring, Nah, ada tahun 66 dan ini kan sebenarnya sampai 74 awal ya kepala bulat ini. Katanya 66 tidak bering dan tahun-tahun 70-an ini bering. Bener nggak itu? Masih cari referensi juga? masih cari referensi sih. Kalau kita ngomong takutnya kan salah juga ya. Jadi Nah, berarti buat teman-teman jadi yang PR lebih nih, tahu ya. gitu kan, lo bantuin kita karena di Bantuin sini kita kita juga sama-sama belajar. Lo bisa tulis di kolom komentar kalau yang pakai ring tuh tahun berapa aja dan nggak pakai ring tahun berapa aja. Kemarin sih sempat dengarnya tahun 66 pertama lahir ya, PBC 1 Super itu tahun 66 sampai ke tahun 70 dia nggak pakai ring. Gue denger kemarin gitu. Kalau 71 sampai ke 74 awal dia pakai ring. Kita coba tanya ke teman-teman yang lebih tahu. Nah, sebelah kiri ini apa nih? ini sprint Latin tahun 73. Tahun 73 jadi nanti gue coba zoom ke arah dekat kali ya. Kalau sprint di awal itu dia kepalanya disebutnya di super, mirip dengan super kan ya,
jenong gitu. Jenong ya. Jadi yang lebih lahir duluan agak dari stang itu ada naik sedikit semacam punggung. Iya, Kalau yang lebih mudanya dia lebih datar. lebih datar. Terus bedanya mungkin sama apa ya? Krek as kan ya? Ya, krek as di bagian mesin dia masih Kecil. kecil. Masih kecil. Sama ini nih si logo Kemiringan. masih Latin ya. Sebutannya Latin Vespa Latin. Salah Sprint satu kenapa itu menjadi Vespa disebut Sprint Latin itu karena tulisan Masih tulisan Vespa Latin logo gitu. ini. Oh gitu. Kadang ada yang bingung ya, disebut apa Sprint Latin, mereka nyangkanya diproduksi di negara Latin, Amerika Latin. Ada persepsi itu. Ada persepsi itu. Jadi ternyata sebenarnya disebut Sprint Latin karena ini pakai logonya pakai huruf, Vespa. huruf sambung Vespa atau Latin. pakai tulisan Latin. Font Latin. Font Latin kurang lebih gitu. Juga ada si kecil yang lagi dioperasi. Kita cari tahu kenapa ada di sini dan lagi ngapain. Ini spesial ya 90 ya. Ini spesial 90 ya. Spesial 90. Jadi small frame itu ada dua ya Mas. PTS dan Iya, spesial. 100. Beda di cc aja Ya. kali ya. Yang satu 90, yang satu 100. Sebenarnya ada juga yang 50 kan. 50. Kalau small frame itu 50, 90, 100, 125. Tapi yang kebanyakan di Indonesia Yang itu umum. yang umum adalah 90 dan 100. Ada sih yang 50 kalau sang Ada sekarang Kosan ada ya. keluar kan. Tahu sendiri ya. Sanggup waktunya. Karena waktu adalah uang. Iya. Waktu adalah uang. Waktu adalah uang. Ini punya siapa nih Om? Ini punya customer Klien. kita ya, klien Ah. kita. Lagi apa gejalanya beliau ini batuk-batuk, Gejalanya adalah terus ya awalnya kan meriang. meriang, panas dingin, linu-linu, terus kenapa nih? Terus beliau coba konsul ke kita, ngobrol, oke. Dan coba kita analisa, oh ternyata ini. Jadi bagian dalam. Ternyata Ada penyakit kerusakan. dalam. Oh, gitu. Penyakit dalam pas dibongkar, dilihat, oh ternyata emang lumayan parah lah si penyakit dalamnya gitu. Jadi sampai akhirnya ya udah kita bongkar semua total, kita ribet dari awal lagi gitu. Kita balikin lagi ke aslinya. Jadi ini ada sedikit pertanyaan. Tadi kan ini judulnya workshop Produk. apa ya sebenarnya ya? Produk. Kurang lebih ke aparel ataukah bersinggungan langsung sama si unitnya apa jok dan lain-lain gitu. Ya. Kok ngerjain motor? Ini gimana ceritanya? Maksudnya gimana? Ngerjain ini kan berangkat dari hobi sebenarnya. Terus saya mencoba mendalami tentang Vespa dan pada akhirnya bisa memperbaiki juga gitu. Jadi beberapa teman dekat awalnya itu mempercayai saya buat nge-rebuild mesin gitu. Gitu. Sampai akhirnya ya udah mereka percaya, ya kita coba maintain lah gitu. Karena kepercayaan itu mahal. Karena kita itu mah Ini macam-macam ya. Kalau lu mampir ke sini, ada burung, di belakang ada angsa, ada ayam. Nanti yang gue tunggu sih sebenarnya yang oh iya ada itu nanti. kameramen tadi nanyain. Sekarang jam berapa ya? Pengen ketemu ular. Jam 12-an ya. Jam 12-an baru. Tapi ini apa sih Om? Pecinta apa nih kalau disebut? Pencinta apa ya? Enggak dari binatang gitu kan biasanya orang kalau mereka cinta reptil doang. Kalau unggas doang. Om nih kategori yang mana nih? Semuanya ya, maksudnya jadi flora dan fauna lah. Maksudnya kita tanaman iya, hewan Tanaman juga. iya. Janda bolong. Oh, tanaman bolong itu Tapi masih kecil. Si kecil dia jandanya. Jadi itulah maksudnya healingnya kita sama lingkungan tuh juga termasuk hewan dan tumbuhan gitu. Ini sebenarnya salah satu inspirasi kita juga. Berkarya. Membuat ini tuh ya kita berterima kasih kepada mereka gitu ya. Karena kan saya juga kalau misalnya lagi ngahulang tarik misalnya kan ke hutan misalnya. Kulari ke hutan ya. Terus ketika balik lagi kan ada inspirasi baru. Nah, setelah itu kan pengen ya gimana nggak usah jauh-jauh ke hutan, tapi kita bisa menciptakan suasana yang seperti itu gitu. Betul, karena Bandung ini kan sekarang udah mulai meremajakan diri menjadi bisa disebut sebagai kota industri juga kalau sekarang. Artinya hiruk pikuk dan kesibukan di Kerasa banget kota ini udah mulai lumayan jelimet gitu ya. Hektik banget, hektik gitu. Jadi nyari mungkin suasana yang ada suara burung lain-lain rada susah, kecuali kita yang menciptakan. Benar. Gitu ya. Nah balik lagi ke motor nih. Jadi nanti kita bakal ngobrol lebih lanjut sebenarnya Om.
gue pengen kupas lebih lanjut mengenai Om Alan dan Om Ega karena termasuk generasi Om sudah melewati berbagai fase di dunia Vespanya. Kita pengen kupas lebih lanjut, tapi kayaknya karena itu bakal panjang, gue bakal upload di video lainnya mungkin setelah ini. Sebelum ke sana nih, oh ini juga salah satu produknya gitu Om. Iya, salah satu. Nah gue kemarin nanyain sama Om Alan, ini apaan Om? Gue bilang keren. Tapi masih prototype katanya. Ya, masih glove. Glove-nya masih kita ini. Jadi ya setiap produk yang kita bikin itu prosesnya adalah dengan ya desain dulu ya, desain terus kita bikin prototype, terus kita uji kelayakan, uji coba gitu. Durabilitasnya sampai mana sih? Baru setelah kita rasa itu cukup, baru kita lepas ke market. Gitu. Kemarin gue lihat ada berapa warna. Om Alan Ini pakai juga kuning ya? Ada yang kuning. Nah ini Om Ega kemarin juga pakai ya? Hitam gitu atau yang ini? Coklat. Oh yang coklat. Hijau. Tunggu aja ya nanti rilisnya lah. Tongkrongin aja di IG-nya si Max apa? Simax_Indonesia. Simax_Indonesia. Kalau lu pengen info lebih lanjut, lu chat ke sana, atau misalkan lu pengen mampir ngeliat langsung produknya untuk konsultasi lebih lanjut, lu chat dulu teman kita di sana, nanti mereka yang coba arahin lebih lanjut. Nah, di luar daripada ini, sebelum kita akhiri di video yang awal ini, gue pengen tahu motor favoritnya ada di sini nggak? Motor favorit, semuanya juga favorit sih sebenarnya ya. Gitu. Berat. Cuman ada porsi-porsinya gitu. Jadi, yang paling berat cintanya ke? Aduh, berat cintanya kemana ya? Ini nih kayaknya. 72. 72. Kalau kita di sini ya Vespa kita namain masing-masing gitu. Itu apa? Ini namanya si Kebo. Nama panjangnya Kebo Bule. Kenapa Bule? Nggak tahu, tiba-tiba aja. Itu tiba-tiba. Oh, Jadi setiap kita ngambil unit gitu ya di perjalanan atau kita ngobrol pasti selalu terlewat gitu. Wah ini nih Om. Namanya ini gitu. ya. Oh iya siap. Gitu. Kalau Mega lebih berat kemana nih cintanya? Yang harus ada di sini apa? Yang harus ada di sini unitnya atau enggak? Yang ada di sini dan nggak ada di sini. Iya, kalau ada di sini saya agak berat sama si ini si Corsa. Karena itu tadi dia. Saya punya pengalaman lah, maksudnya zaman SMP pinjem Corsa punya saudara. Akhirnya nyari-nyari Corsa yang seutuh ini ya baru dapat lagi kita belum sampai setahun ke belakang gitu ya. Kita anting-anting ya berjodoh lah akhirnya sama dia. Kalau yang nggak ada di sini? Yang nggak ada di sini mungkin buat saya PTS ya. Karena PTS tuh dulunya kan tahu sendiri ya kita ya pasti PTS tuh banyak di caci maki lah, motor kecil yang menyulitkan gitu. Nah kalau zaman dulu nih sedikit nih gue motong dulu ya. Zaman kita sekolah lah, remaja gitu ya. Motor keren itu VBB. Benar. Itu udah paling mantap lah. Kalau di sini bilangnya tahun tua ya. Tahun kolot. Kalau di Jawa ada yang bilang Vespa Ndok. Ya. Gitu. Nah yang keren itu ternyata Vespa tahun 60-an yaitu VBB. Kalau Kongo ya udah meraja dari dulu dia lah ya. Dia punya inilah kelasnya sendiri. Beda, tapi yang masih agak bisa dijangkau lah, kurang lebih VBB. Justru pada tahun 2005-an mungkin harga PTS atau spesial itu gua ingat sekitar 800 1 juta. Betul. Segituan. Dimana harga motor super berapa ya? Yang motor itu udah 3 juta. Super waktu itu. Jadi PTS sama spesial itu di bawah super malah. Di bawah banget. Yang notabene ternyata kan sebetulnya super ini adalah entry levelnya kalau di Vespa klasik ya. Dikategorikan sementara itu gitu. Khususnya untuk yang stang kepala kotak. Iya. Nah, PTS atau spesial pada waktu itu di bawah situ malah. Nah jadi small frame itu baru hype-nya banget mungkin di atas tahun 2010 ke sini ya. Iya. 2010 ke atas. Awalnya mungkin, ini kalau gue pribadi ya, gue ngenilainya karena banyak konten-konten yang melahirkan Vespa small frame dengan bermesin monster. Ya. Benar. Salah satunya gimana? Salah satunya. Betul nggak? Betul. Tapi mungkin dulu kan media masih berupa majalah ya. Majalah otomotif masih ingat banget waktu itu tuh. Jadi melihat perkembangan otomotif tuh ya dari majalah. Patokannya ke sana. Kita tuh beli harganya 5.000 dulu tuh. Terus kalau saya nggak pernah beli. Pinjam teman bisa. Terus emang di situ tuh ada beberapa unit small frame yang di-review gitu kan. Jadi kan ternyata kemarin Vespaan tuh saya baru tahunya tuh cuma super, VBB dan PX gitu. Ternyata ada small frame. Oh, ini lucu juga ya gitu. Nah, mungkin
kalau dari saya pribadi sih mulai mencintai si small frame itu dari situ gitu bedanya. Nah tadi potongan Omega ya. Kenapa cinta sama small frame? Kenapa tuh? Ya itu awalnya kita suka kan karena apa? Karena bodinya yang paling pas lah sama tinggi orang Indonesia gitu ya. Maksudnya kita pilih, oh iya kebadanin nih sama saya gitu. Tapi pas milih motor itu tuh justru banyak pertanyaan dari teman-teman. Kok kayak gini sih? Kok kayak gini sih? Karena kan dia ya termasuk ririwit lah kalau kata orang Sunda bilang, dianggap sulit gitu untuk bengkel nggak semua mau terima. Cuman dari situ kita jadinya ngulik, pengen tahu, ada penasaran gitu tinggi. Kenapa sih motor ini? Ini pasti ada keunikan nih, dari nama aja udah spesial. Tuh. Terus dia punya karakter yang unik ini. Ya udah dari situ tuh pelan-pelan aja meskipun dilihat sedikit sama teman-teman. Tapi ya saya yakin maksudnya satu waktu dia akan dicari orang. Ada kayak dendam positif lah dari barang yang dianggap hidup sama kita tuh ngebalikin sesuatu gitu lah. Mungkin patokannya adalah market jadi seru sama dia gitu ya. Seru gitu jadi merespon si Sekarang luar biasa ya. Kita Sekarang lihat ini ya. harga PTS sama VBB aja deketan, jomplang malah. deketan gitu malah terus. Kadang lebih tinggi PTS kebanyakan sekarang di pasar ya. Kalau zaman dulu juga gini sih, salah satu alasan kenapa teman-teman banyak yang nggak milih PTS, ngebonceng susah, Oh iya, sempit. Cil. Padahal kan kita pengennya kalau ngebonceng lebih dekat. Lebih rapat ya. Biarin lebih dekat terus aja nih. Yang depannya harus pakem banget. Agak enak gitu. Ngalamin ya, ngalamin. Enggak sih itu kata kameramen kemarin. Joknya pakai curhat. semir nggak? Joknya pakai semir. Enggak. Biar licin. Jerodot. Oke gitu. Iya. Jadi ini video pertama kita teman-teman Vespa Quora. Kita udah bongkar workshop dan mini garasinya atau galeri sederhananya dari teman-teman Simax, Om Alan sama Omega. Untuk ngobrol lebih lanjutnya, gue pengen kupas tuntas di video selanjutnya. Jadi kita bikin video lanjutan di kedua gitu ya. Oke. Oke. Untuk kali ini kayaknya kita cukupin dulu sekarang. Ya. Jadi nanti kita ngobrol lebih lanjutnya kayaknya sambil duduk gitu ya ngerokok. Nah, Santai lebih ya. santai. Ya. Lebih santai. Oke. Gitu ya Om ya. Oke. Santai. Oke, thank you buat lo semua yang udah nge-like, komen, dan share video ini. Juga thank you juga buat lo yang udah subscribe YouTube-nya kita. Kalau lo pengen tahu lebih lanjut tentang Simax, lo add IG-nya di Simax Underscore Indonesia. Indonesia. Juga buat lu yang nyari unit-unit kece atau barangkali nggak cuma masalah jual beli aja ya, gue juga terbuka sih untuk teman-teman yang terutama baru nyemplung banget di Vespa, lu pengen konsultasiin apa silahkan, gue dengan senang hati membuka diri gitu. Lu add di IG-nya kita di Vespa_Quora. Oke, untuk video kali ini gue cukupin sekian dulu. Tetap semangat, tetap berkarya, tetap bervespa, dan tetap Vespa Quora. Shabby-doo-bee-da, shoo-doo-bee-da, da-da-da-dee-da, shabby-doo.